kami dari kelompok Liga. Kita akan membuat dokumenter. Sebelumnya perkenalkan, saya Salmatri Anjani. Saya Deni Sirawan. Saya Dela Putri Santiani. Saya Salwa Dwi Putri Karyadi. Selamat menyaksikan. Kita sering diajarkan bahwa pemerintah adalah wadah kepentingan umum. Para pejabat datang dengan misi mulia, memberantas kemiskinan, membangun jembatan, dan menyejahterakan rakyat. Tapi, bagaimana jika aku katakan tidak ada yang namanya kepentingan umum? Yang ada hanyalah kepentingan pribadi yang dibawa oleh masing-masing ke kantor pemerintahan. Teori pilihan publik menjelaskan bahwa politisi dan birokrat juga manusia. Mereka bertindak sesuai dengan kepentingan dan inisiatif yang mereka miliki. Teori pilihan publik berawal dari pertanyaan provokatif. Jika dalam pasar swasta produsen berusaha memaksimalkan keuntungan, mengapa di sektor publik kita mengira mereka para pejabat berusaha memaksimalkan kebaikan? Mungkin ini bagian paling sakit di teori ini, rent shaking. Bukan mencari uang sewa rumah, tapi mencari keuntungan melalui ekonomi rekayasa kebijakan. Semakin rumit sebuah peraturan, semakin besar celah untuk menyewakan kekuasaan. Jadi, jangan heran jika ada proyek jembatan di desa yang hanya dilalui 10 orang. Itu bukan kesalahan perencanaan, itu adalah keuntungan politik. Jembatan itu adalah kue untuk membeli suara konstituen, bukan solusi lalu lintas. Di dalam teori Homo economicus itu bahwa pelaku politik atau kebijakan publik di sana itu lebih menguntungkan terkait keuntungan ekonomi. Misalnya dari sisi birokrat, dari sisi birokrat bukan hanya dia berbicara atau berorientasi pada pelayanan publik, tetapi bagaimana dia memaksimalkan pendapatan itu untuk kepentingan individu itu satu. Terus bagaimana kalau bisa dilihat dari sisi politisinya, ya kan, dari Homo economicus tadi. Dari sisi politisinya itu bahwa seorang politisi bagaimana dia ingin mempertahankan sebuah kekuasaan dan bagaimana dia ingin mengekspansi terkait dengan pilihan-pilihan politik dari pemilihnya dia. Memang orientasi dari politik itu kan bagaimana ingin mendapatkan kekuasaan. Jika teori ini benar, maka kebijakan publik tidak selalu lahir dari kebutuhan masyarakat. Kadang-kadang, kebijakan lahir dari perhitungan politik, kepentingan kelompok tertentu, atau upaya mempertahankan kekuasaan. Enggak semua proyek-proyek pemerintah tuh sesuai buat kebutuhan masyarakat sih. Salah satunya yang saya ingat itu misalkan kayak gedung serbaguna yang biasanya aktivitas-aktivitas masyarakat dilakukannya malah di lapangan yang memang sudah ada atau mungkin balai desa dari ujung-ujungnya tidak terpakai. Apa yang dirasakan masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu identik dengan manfaat. Sebuah proyek bisa terlihat berhasil di atas kertas, tetapi belum tentu menjawab kebutuhan warga di lapangan. Ada konsultasi juga dengan masyarakat setempat, kayak pembangunan apa yang sekiranya memang diperlukan supaya tepat sasaran pembangunan dari si pemerintahnya sendiri. Kritik yang sama juga muncul dari kalangan mahasiswa. Pemerintah itu cenderung tidak bisa memilah antara mana urusan publik dengan mana urusan privat. Ketika misalkan ada salah satu masyarakat atau dari kalangan mahasiswa yang menanyakan hal terkait kebijakan publik, transparansi anggaran dan lain sebagainya, maka pemerintah itu jangan cenderung lebih defensif. Beberapa kasus dari pemerintah yang melakukan beberapa alokasi anggaran kebijakan dan lain sebagainya itu hanya dilakukan atas dasar dengan dalih kepuasan pribadi. Jadi analisis terkait kebijakan yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah itu bukan dilakukan dengan dasar kepentingan bersama atau kepentingan rakyat. Ketika masyarakat kesulitan mengakses informasi,
maka pengawasan terhadap kekuasaan menjadi semakin lemah. Akibatnya, publik sulit mengetahui apakah sebuah kebijakan benar-benar dibuat untuk kepentingan rakyat atau hanya menguntungkan sebagian pihak. Contohnya ada Gubernur Kalimantan yang mengalokasikan anggaran untuk mobil dinasnya dengan anggaran berapa triliun gitu kan, berapa ratus triliun itu dengan dalih bahwa beliau itu ingin menaikkan marwah rakyat Kalimantan. Kalau misalkan dari gubernur tersebut mempunyai mobil yang jelek gitu, katanya marwah masyarakat Kalimantan itu turun, padahal tidak seperti itu. Karena kenapa? Toh masih banyak beberapa hal yang harusnya anggaran tersebut itu dialokasikan ke hal yang lain. Dalam teori pilihan publik, kondisi seperti ini sering disebut sebagai government failure atau kegagalan pemerintah. Selama ini kita sering mendengar istilah market failure, kegagalan pasar. Namun, teori pilihan publik mengingatkan bahwa pemerintah juga bisa gagal memenuhi tujuan yang dijanjikan. Pertanyaannya, apakah kebijakan yang dibuat pemerintah saat ini benar-benar sudah memenuhi kebutuhan publik? William Nash Kenney itu mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu seharusnya berorientasi pada kebutuhan publik. Jika kekuasaan memiliki potensi untuk disalahgunakan, lalu bagaimana cara meminimalkan penyalahgunaan tersebut? Apakah solusinya hanya mencari kepemimpinan yang baik? Teori pilihan publik memberikan jawaban yang berbeda. Yang perlu diperbaiki bukan hanya orang yang memegang kekuasaan, tetapi juga sistem yang mengawasi kekuasaan itu sendiri. Di dalam trias politika kita, ada namanya konsep itu, trias politika itu cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di dalam eksekutif dan yudikatif dan legislatif ini, tentu ada yudikatifnya di sana itu selaku sebagai pengawasan dari aspek hukum, dan sehingga aspek hukum ini nantilah saudara-saudara supaya untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan, eksekutif selaku sebagai pelaksana kebijakan atau dalam konteks pemerintah sebagai kuasa pengguna anggaran, dan juga legislatif sebagai pembuat regulasi di sana. Dan juga tak kalah penting juga partisipasi publik. Partisipasi publik, akuntabilitas dan transparansi itu hal yang utama. Modal berjalannya good governance, sistem pemerintahan yang baik kan. Pada akhirnya, teori pilihan publik bukanlah teori yang mengajarkan kita untuk membenci pemerintah. Teori ini mengajarkan kita untuk melihat politik secara lebih realistis, bahwa politisi, birokrat, dan pemilih tetaplah manusia yang memiliki kepentingan, ambisi, dan keterbatasan. Karena itu, pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa pemimpin yang baik, melainkan sistem seperti apa yang mampu memastikan bahwa siapapun yang berkuasa tetap bekerja untuk kepentingan publik. Sebab demokrasi yang sehat tidak bergantung pada niat baik semata. Demokrasi yang sehat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Ketika rakyat berhenti mengawasi, kekuasaan akan berjalan tanpa kendali. Namun, ketika rakyat ikut mengawasi, bertanya, dan terlibat, maka kepentingan publik memiliki peluang yang lebih besar untuk benar-benar diperjuangkan. Mungkin pesan terakhir dari teori ini sederhana. Jangan tanyakan siapa pemimpin yang baik, tanyakanlah sistem apa yang membuat orang jahat sekalipun tidak berdaya untuk merugikan kita.
dari kita. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.